Aku kalau misalkan naik lift itu selalu diem di arah pojok. Misalkan kotak nih, aku selalu diem di pojok. Karena apa? Aku penakut. Ngeklik lah si lantai 21 itu. Per beberapa menit, enggak menit sih ya hitungannya, per beberapa detik setelah itu, tiba di mana aku nyampe di lantai 19 mungkin, atau pokoknya lantai mendekati lantai 21 ini. Aku ngerasa ada kepala yang muncul di sini, terus neriakin aku, "Woi!" Selama aku kerja di situ, lebih dari 7 bulan berarti itu kehitungnya, aku nggak pernah masuk sama sekali ke ruangan itu. Ya udahlah, karena manajer yang minta kan, mau nggak mau aku nurut. Yang aku lihat awalnya nggak ke bathtub, aku awalnya lihat ke kaca dulu. Sebelah kiri nih aku nggak berani nengok sama sekali ke bathtubnya karena aku ngerasa ada yang aneh di situ. Itu ada si cewek yang baju merah itu, rambutnya panjang, bentuknya tinggi, gede. Itu menuhin si bathtub itu. Kalau misalkan kayak mungkin pengantin lagi foto gimana sih, gaunnya sampai ke bawah gitu, keluar dari si bathtubnya, si gaunnya dia tuh, sama rambutnya juga. Setelah aku tahu nih dari si cerita manajer cewek aku itu cerita kayak gitu, aku nggak cukup devalidasi dari satu orang gitu. Akunya masih kurang percaya, padahal dia udah bilang dia udah pernah dirasukin gitu, tapi aku masih kurang percaya. Aku nanya lah ke teman-teman aku, pernah lihat nggak sih yang di 21? Aku bilang, ya elah udah rahasia umum kali itu mah, semua staff di sini udah digangguin. Halo pasukan Lentera Malam, gua baru tahu nih, di Jakarta ada satu hotel yang dimana ada satu lantai yang dikhususkan untuk menaruh makhluk gaib supaya tidak mengganggu tamu yang menginap di sana. Karena hotel ini adalah salah satu hotel yang terkenal angker di Jakarta dan lokasinya pun ini di samping kuburan, guys. Nah, kira-kira kenapa alasannya makhluk gaib ini ditaruh khusus di lantai tersebut? Kita cari tahu jawabannya di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada Kadelanya dan dia dulunya adalah sebagai resepsionis dan punya pengalaman horor waktu kerja di salah satu hotel di Jakarta. Betul ya Kak ya? Benar, itu kejadiannya di tahun 2024. Mungkin menjelang akhir tahun. Kejadiannya di salah satu hotel, dan itu ada di lantai 21, yang dimana aku waktu itu in charge sebagai reception di salah satu lounge yang ada di hotel itu. Dan untuk pada saat itu juga, itu pertama kalinya aku ngerasain ketakutan banget pada saat aku kerja. Padahal sebelumnya mungkin aku cuman prasangka doang, tapi nggak sampai setakut itu. Sampai pada saat di titik dimana benar-benar aku takut banget, aku minta izin sama manajerku buat turun di lantai tersebut dan minta kalau bisa mungkin dipercepat deh, aku pulang aja. Nah kalau boleh tahu ada gangguan apa nih sampai sebegitunya? Pada intinya sih yang aku lihat itu sosoknya pakai baju warna merah, dan itu bukan cuma aku doang yang lihat. Manajer aku pun lihat sosok itu dan sering digangguin, bahkan sampai diikutin sampai rumahnya. Nanti mungkin lebih lengkapnya bisa aku ceritain lagi, Kak. Oke guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kadela, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. By the way, bentar lagi tanggal 10 Juli nih guys, yang mana film Selepas Tahlil tayang untuk pertama kalinya di bioskop. Nah, film ini akan diperankan oleh beberapa artis seperti Agni, Bastian, dan juga Kang Epi. Dan film Selepas Tahlil ini adalah film yang terinspirasi dari podcast Lentera Malam dengan judul yang sama. Nah, buat pasukan Lentera Malam yang udah lama, pasti kalian tahu tentang kisah 3 tahun lalu ini. Kisah yang menceritakan tentang fenomena seseorang yang sudah meninggal, kemudian bangkit, lalu jenazahnya jalan ke kampung halamannya. Nah, di film ini akan menceritakan bagaimana kondisi dari sebuah keluarga yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia dan mengalami fenomena tersebut. Dan ternyata ayahnya semasa hidupnya punya sebuah rahasia yang sangat-sangat kelam guys. Jadi jangan sampai menyesal karena setiap jenazah punya rahasia dan kalian
Bisa temukan jawabannya di film Selepas Tahlil yang akan tayang di tanggal 10 Juli 2025. Ingat, jangan sampai menyesal. Untuk pertama kalinya, aku jelasin dulu ya. Aku itu kerja sebagai reception di salah satu hotel yang ada di area Jakarta juga. Sama. Dan pada saat aku pertama kali masuk itu, aku cuman ditempatin jadi resepsionis yang memang pekerjaannya hanya check in check out aja di area lobby. Dan di hotel tersebut punya lounge, beberapa lounge yang memang dipakai untuk tamu eksekutif. Dan pada saat mungkin aku udah masuk sekitar bulan Mei, Juni, 4 bulan lah. 4 bulan aku in charge sebagai FDA, mungkin bisa disebut front office di hotel itu. Si lounge ini lagi maintenance pas aku awal masuk. Sampai 4 bulan barulah dibuka si main lounge-nya ini yang di lantai 21 tempatnya. Gitu. Pada saat bulan Agustus, kisaran mungkin mau akhir bulan ya, akhir bulan Agustus itu, aku diminta lah sama manajerku, Del, lu belajar aja deh di lantai 21, cobain sama anak-anak lain, belajar lounge gimana gitu, check-in check-out VIP di atas gimana gitu kan, terus kayak handle tamu kalau misalkan mau makan, mau minum koktail gimana lu belajar di atas. Oh ya udah, iya Pak, siap, nanti aku cari tahu. Ternyata itu udah di scheduling dong di minggu depan, aku disuruh masuk itu pertama kali masuk pagi awalnya. Masih fine-fine aja, aku nggak ngerasain sesuatu hal yang aneh. Kayak berjalan dengan lancar lah gitu kan ya. Pekerjaan juga kayak mungkin ada hal-hal yang baru yang aku temuin di situ. Cuman setelah berlangsung beberapa minggu, beberapa bulan, barulah aku ngerasain tempatnya kayaknya ada yang nggak beres deh. Karena kan yang namanya maintenance, itu maintenance-nya lebih dari 1 tahun bisa dibilang. Otomatis tempat itu kosong dong. Dan untuk, aku ngerasain hal yang emang menurut aku janggal pada saat aku masuk ke area toiletnya. Aku nggak tahu kalau toiletnya itu ternyata lampunya itu otomatis mati. Jadi pakai sensorik gitu kan. Aku pertama kali tuh masuk tuh ke toilet. Aku masuk toiletnya, aku bilang, kok pakai sensor ya gitu loh, maksudnya. Dan sensornya pun nggak tepat banget di atas klosetnya yang kita biasa duduk, jadi otomatis kalaupun si sensornya di tengah, kitanya duduk di sini, lampunya mati dong, karena kan nggak ada orang di tengah sensornya. Tuh kan, aku udah mikir kayak, ini bakalan ada yang aneh deh kayaknya nanti, aku gitu. Cuman aku berpikir positif aja deh, enggak lah, nggak usah, nggak akan ada kok yang kayak gitu-gitu. Tuh kan. Terus udah berlangsung beberapa lama, aku udah mulai terbiasa lah kerja di lounge itu sebagai reception. Bergilir lah aku kayak di rolling, kadang di lobby, kadang juga di lounge di lantai 21 gitu kan ya, tergantung shiftnya. Aku ngalamin pertama kali banget itu di lift justru Kak. Aku kan masuk pagi nih, lift itu kan layoutnya jadi kayak satu lift kan kotak nih. Setiap sisinya itu ada kaca, ada cermin, jadi otomatis mau aku berdiri dimanapun kelihatan semua sekelilingnya. Dan biasanya aku kalau misalkan naik lift itu selalu diem di arah pojok. Misalkan kotak nih, aku selalu diem di pojok. Karena apa? Aku penakut. Aku sadar aku penakut. Jadi aku berusaha buat sekeliling itu supaya kelihatan gitu loh. Udah, gue diem di sini aja biar kelihatan nih semuanya. Biar gak ngerasa ada yang ngikutin atau gimana. Tapi nggak tahu hari itu tuh, aku nggak tahu kenapa nih ya, kan masuk pagi tuh jam 6. Otomatis pagi-pagi buta dong, aku harus datang ke hotel. Sekitar setengah 6-an aku naik lift, udah ambil berkas dari lobby segala macem. Aku masuk, tapi aku fokus HP. Nggak biasanya kan aku ya udah aja gitu nunggu sampai liftnya kebuka. Fokus HP aku. Ngeklik lah si lantai 21 itu. Per beberapa menit, nggak menit sih ya hitungannya, per beberapa detik setelah itu, tiba di mana aku nyampe di lantai 19 mungkin, atau pokoknya lantai mendekati lantai 21 ini. Aku ngerasa ada kepala yang muncul di sini, terus neriakin aku, "Woi!" Itu suaranya gede banget, sampai setelah aku denger itu, aku bener-bener kayak gemeter, kayak yang, apa ya tadi gitu loh.
Padahal itu posisi yang namanya reception kan rambut dicepol kan, ngeset lah semuanya gitu kan, nggak yang bener-bener ada yang kepisah rambut ini itu. Cuman aku ngerasanya kok sampai anginnya itu kerasa Kak, bener-bener si rambut sampai bener-bener gitu, sampai bener-bener kayak gerak rambut aku itu. Kataku ini kalau misalkan orang nggak mungkin deh gitu kan, aku kan sendirian di lift itu udah bener-bener gemeter, udah pengen cepet deh, cepetan kebuka gitu, lift tuh cepetan kebuka. Nggak lama dari itu udah tuh kebuka liftnya. Aku kan posisi belum make up kan, pucet lah. Di atas tuh udah ada anak service, anak waitress. Mereka kan in charge di sana tuh duluan, lebih pagi daripada aku. Sekitar mungkin jam 4 atau setengah 5 mereka udah di atas, set up makanan, segala macem buat breakfast. Oke lah, aku keluar dari lift, si anak FB liat aku, dia langsung nanya dong, maksudnya nggak biasanya aku kan kayak biasanya kan happy kan selalu nyapa apa segala macam, morning apa, ini nggak maksudnya nggak sama sekali. Terus dia nanya kan langsung ke office, dia bilang, Kak, kenapa sih lu pagi-pagi udah muka pucet begitu, bilangnya gitu kan. Aku bilang, cerita nggak ya gitu kan, masih pagi masalahnya nih, baru mulai kerja nih, takutnya nantinya pas udah aku ceritain dianya takut, ntar aku ditinggalin di atas sendiri kan, nggak mungkin dong. Ya udahlah aku diem aja, kata aku nggak sih, nggak apa-apa, masih ngantuk aja, belum make up juga, aku bilang. Ya udahlah, beres-beres aku make up ini segala macam sampai sore tuh, sampai aku akhir shift nggak ada kejadian apa-apa. Oke lah, udah berjalan beberapa hari kemudian aku incas di bawah lagi, kayak di rolling itu kan gantian. Terus pas aku di tandem lagi sama anak waitress di lantai 21 itu, aku sebenarnya nggak mau, kalau boleh pilih ya, aku nggak mau in charge di sana, kayak rasanya terlalu mencekam, walaupun istilahnya keadaan ruangan itu terang, terus kayak kadang banyak orang lalu lalang, housekeeping lah, ada juga cleaning service yang lalu lalang, tapi beda aja gitu dari lantai-lantai yang lain. Kalau lantai itu tuh, soalnya kan banyak sofa gede yang kosong, jarang ada orang yang duduk di situ gitu kan. Terus aku tibalah tuh di hari beberapa hari setelah kejadian yang aku diteriakin itu. Posisinya kalau nggak salah ya itu masuk siang, afternoon, jam 2, dari jam 2 start shift gak ada apa-apa sampai jam 3, jam 4, setengah 5 posisinya sore. Aku lagi nyiapin report buat tamu-tamu yang mau datang nih ke lounge, siapa aja gitu kan. Lagi nyiapin report kan, jadi kayak mungkin si office aku ini posisinya kecil dan si plafonnya itu pendek, jadi kalau ada suara apa-apa dari plafon tuh pasti kedenger jelas dong. Posisinya aku lagi ngeliatin komputer sambil nulis-nulis, ngetik-ngetik gitu kan, kerja. Tiba-tiba ada yang lari di atas aku. Duk 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 duk. Larinya lari suara sepatu, tapi kalau dari segi temponya kayak housekeeping lagi dorong troli, cepet banget larinya. Sekali tuh aku kayak ngerasa, apa ya tadi ya? Enggak kali ya, salah dengar gitu kan. Lanjut lagi kerja. Jadi semakin aku abaikan malah semakin ada gitu suaranya. Udah aku biarin, datang lagi suaranya. Itu kan ke arah kanan pertama, lari ke arah kanan di atas aku nih. Lari lagi ke arah kiri. Pas aku lagi ngerjain sesuatu lagi, lari lagi ke arah kiri. Sampai aku kesel, aku bilang ke diri sendiri gitu kayak yang, wah si anjir nih, sekali lagi nih begini nih, berarti bukan orang. Aku gituin kan, berarti bukan orang nih ini kayaknya. Aku juga takut soalnya. Mungkin dia mau nunjukin eksistensinya atau gimana, aku nggak ngerti ya. Lari lagi dong, sekali lagi ke arah kanan. Wah udah itu fix banget, aku bilang, ini bukan orang sih. Aku keluar tuh, aku nyamperin anak FB. Tiba-tiba aja aku kayak ngajak ngobrol. Tiba-tiba ke anak FB, terus dianya kayak aneh. Lu kenapa sih bilangnya gini lah, nanya segala macem. Terus aku tanya kan, lu pernah denger gak sih kalau di hotel ada tikus? Aku gitu, karena mau mastiin, masa sih hotel ada tikus gitu loh Kak. Istilahnya hotel kan terkenalnya sama cleanliness-nya ya, kebersihannya, masa iya ada tikus. Terus aku sampai nanya juga ke si anak waitress ini, aku bilang, lu kan lama di sini ya, aku bilang gitu. Ini bangunan nih, yang office gue tuh yang sebelah sana, atasnya nih langsung kamar atau emang ada ruangan lagi nggak sih? Aku gitu. Soalnya kan ada AC, pasti ada
celah dong di antara si floor itu sama si plafon nih. Pasti kosong nih di bagian ini, entah ada apa di situ. Emangnya kenapa tadi tuh? Lu percaya nggak kalau gue cerita? Ada yang lari, anjir. Sumpah, gue nggak bohong, ada yang lari 3 kali bolak-balik. Pertama ke kanan, aku bilang. Gue biarin, ada lagi. Sampai ke 3 kalinya, makanya gue nyamperin lu karena gue takut. Aku gituin kan. Ya udahlah, katanya udah biarin aja. Mungkin ya itu mah pengen iseng doang, bilangnya gitu kan. Tapi masalahnya akunya yang nggak tenang karena kan aku yang ngerasain kan. Beres dari situ, udahlah closing, ngobrol segala macam, udah selesai. Gak ada apa-apa lagi. Schedule baru nih, ini di minggu ke selanjutnya. Schedule baru, aku lihat itu berita buruk sih buat aku. Karena kan sebelumnya ngalamin hal yang mistis kayak gitu, hal yang bener-bener menurut aku itu bikin aku takut banget sampai kebawa kan ke kosan takutnya gitu kan. Terus aku lihat schedule di share, but 1 minggu aku ditaruh di atas ternyata. Dan itu sore semua. Masalahnya kalau sore di atas itu gak ada orang sama sekali, Kak. Kayak istilahnya aku sama anak waitress ya udah, cuman berdua aja. Kecuali kalau ada tamu yang datang buat koktail, buat makan, apa segala macam baru ada orang kan. Kalau nggak mungkin housekeeping lagi cleaning baru ada orang. Selebihnya ya udah tamu-tamu pada di kamar semua di si lantai 21 ini. Aku besokannya langsung kayak mulai kerja deh. Kayak aku dari diri akunya sendiri kayak bertanya-tanya, anjir kemarin udah begitu, hari ini ada apa lagi ya? Aku gitu, buruknya aku udah mikir ke sana gitu kan. Cuman ya balik lagi, enggak deh. Ya udahlah, yang penting ketawa-tawa aja, banyakin ngobrol gitu. Beres aku incas lah ke atas. Aku bilang, yang sore siapa? Aku gituin kan. Yang sore Desi, katakanlah temen aku nih si waitress ini Desi. Oh yang sore si Desi Kak di atas, katanya gitu. Ya udahlah, aku mikirnya dia kan orangnya enak diajak bercanda ya, jadi kayak nggak horor-horor banget lah gitu kan jadinya. Cas lah aku sama si Desi ini. Aku ngobrol segala macam. Sempet cerita horor itu Kak. Sempet nyeritain yang udah-udah gitu kan. Kemarin-kemarin gue dengar tahu di sini ada yang lari, aku bilang itu. Sampai gue diteriakin di lift, aku ceritain kan ke dia. Tapi dia nggak percaya. Dia taunya itu sosok yang lain, yang orang lain ceritain. Gue bilang, ini seriusan gue ngalamin anjir kemarin. Seminggu kemarin itu kan 2 hari tuh gue di sini. Ya walaupun emang kejeda beberapa hari, tapi gue digangguin. Ah ya udahlah Kak, biarin aja. Lu gak usah nakut-nakutin gue, katanya gitu. Ya emang lu mau gue tinggalin? Bilangnya gitu. Terus ya udahlah. Sama aku, ya udah aku juga kayak bawa, oh ya udahlah iya santai kali ya, ngobrolin yang lain tuh, ngomongin soal kerjaan, ngobrol soal gaji. Di samping dia lagi beresin makanan, posisi si lounge itu katakanlah kotak gini ya. Nah di arah sebelah sana tuh ada kayak tempat live cooking gitu. Jadi kalau misalkan kayak lagi masak tuh kelihatan nih, biar kelihatan sama tamunya. Di belakangnya itu pantry. Aku berdiri itu di tempat buffet. Lounge-nya kotak sini nih. Aku berdiri di sini. Temen aku lagi beresin cutlery itu di sini nih. Di tempat pas pertama kali masuk. Kalau misalkan tamu datang. Otomatis aku sendiri kan di sini di pojok nih jatuhnya. Dia lagi beres-beres. Ada yang teriakin lagi. Dan teriakannya sama. Sosok yang aku rasain itu sama kayak yang di lift. Tapi itu lebih, mungkin kalau misalkan dijelasin secara bentuknya lebih ke cowok. Tinggi gede mungkin iya. Tapi yang kelihatan cuma kepalanya doang. Teriak di samping kiri lagi. Kehembus lagi lah rambut aku. Aku langsung teriak kan. Anjing, aku teriak kasar tuh. Aku bilang, kaget. Des, lu aja deh di situ. Gue di sini aja deh, gue beres-beres. Aku langsung kayak gitu. Si Desi aneh lah. Apaan sih lu anjir, nggak jelas banget bilangnya. Ada apa emang, ada apa, nggak usah nakut-nakutin. Gue mah nggak takut lagian. Aku nggak mau cerita tuh, kata aku, udah nanti aja. Kalau misalkan beres shift aja. Lagian kan di sini kita sampai jam 10 loh. Kita sampai jam 10 nih bener-bener berdua. Aku bilang gak ada temen, lu gak usah kayak gitu. Udah tuh dia melipir ke belakang. Aku bener-bener kayak beresin cutlery sambil kayak celingak-celinguk, tengok-tengok sana sini, takut ada yang ngeliatin tiba-tiba ngagetin atau ngejailin, kan gak tahu ya. Beres dari situ, udah sampai pulang clear, gak ada apa-apa.
aku anggap itu kayak, ya mungkin mau kenalan kali, aku gituin. Yang tadi mau kenalan, aku gituin, sampai akunya sombong kayak yang, cuman gitu doang, ngegangguin cuman kayak gitu doang, kalau misalkan berani ya udah sini aja. Maksudnya kayak tunjukin aja lu bentuknya kayak gimana. Nah, aku sempet nyeletuk kayak gitu, sambil ngobrol bercanda gitu kan. Hari-hari selanjutnya, aku kan besoknya itu kan sama tuh masuk sore. Cuman kejadiannya itu pas aku mau pulang dari sore sampai malam jam berapa ya, sekitar jam 9. Dari sorenya jam 2 sampai jam 9 gak ada apa-apa. Aku gak ngerasain apa-apa tuh. Cuman pas bagian aku closing, berkas semua udah aku beresin. Anak FB juga, anak waitress udah turun. Cuman pas bagian aku terakhir nih, kan di lounge kan ada minuman yang di freezer kecil-kecil ya Kak. Itu kan harus dipindahin ke chiller yang di belakang, yang di pantry, yang di gudang lah istilahnya, ada stationery-nya. Harus dipindahin ke sana, itu butuh pakai tray, pakai nampan gitu. Dan itu nggak cukup kalau cuman aku satu kali balik udah simpen semuanya, itu nggak cukup karena ada 3 chiller nih di sini. 3 chiller yang dimana-mana si minumannya ini beda-beda jenis, aku harus beda juga bawanya gitu kan, bisa-bisa. Tray pertama masih oke. Kayak ya udah aja gitu kerja, santai aja. Bawalah ke belakang. Jalan dari belakang ke arah chiller yang di depan ini sambil aku bawa tray, itu ada suara gong. Yang kayak di penari-penari gitu loh, yang musik-musik daerah itu kan ada gong yang gede. Suaranya tuh kayak gitu. Dung, pokoknya gede banget sampai mungkin kalau orang teriak bisa dibilang itu satu koridor bergema, tapi cuman aku doang yang ngerasain dan aku doang yang denger. Aku berhenti, sempat nge-freeze, aku di tengah-tengah lounge nih, mau ke sini itu kan, mau si freezer ini. Aku berhenti dulu sampai kayak mikir, tadi apa ya? Apa jalanan depan kali ada orang kecelakaan kali ya? Aku sampai mikir kayak yang lain gitu, kayak berusaha buat positive thinking lah, nggak mikir ke sana. Setelah dari gong itu, udah mungkin salah denger kali ya, buru-buru tuh aku langsung masukin semua minumannya. Bener-bener kayak udah kebelet kencing, saking takutnya. Kebelet kencing, udah pala pusing, udah kemana-mana, udah pengen pulang lah pada intinya. Aku masukin si minuman ini nih ke dalam tray yang kedua. Aku ambil HP, pasang earphone aku, video call sama temen aku kan. Kata aku, lu temenin gue ya sampai gue pulang, minimal sampai turun ke lift deh, sampai turun ke lobby deh, aku bilang gitu. Gue di 21 takut banget anjir sendirian gitu kan ya. Mana tadi ada yang gangguin lagi, aku bilang. Pokoknya aku ceritain lah. Aku taruh tuh HP di tempat yang aku berdiri, yang aku diteriakin sama yang itu yang kedua kali. Aku taruh lah di mejanya, HP-nya aku giniin biar aku kelihatan nih video call sama temen aku kan. Jalan yang kedua bunyi lagi dong gongnya, dan itu suaranya ternyata kalau aku perhatiin ya, dari pantry yang tempat aku naruh minuman yang di belakang itu, suaranya tuh dari situ Kak. Ya aku ragu dong, kataku, taruh nggak ya minumannya, kalau nggak ditaruh aku dimarahin, takutnya pada hilang kan. Mau nggak mau lah. Sampai itu bener-bener sampai gemeter, sampai kayak gini, sampai aku naruh minum pada jatuh-jatuh tuh minuman, nggak aku peduliin deh, langsung aku kunci chillernya. Aku langsung balik ke office, beres-beres setelah di belakang. Beres dari situ turun, aku ke lobby. Aku cerita ke teman aku kan, kataku, pengen balik cepet bisa nggak sih? Emangnya kenapa sih lu? Dari kemarin aneh banget, incas di atas, lebay banget lu begitu. Ya lu gak ngerasain aja anjir. Gue yang ngerasain, aku bilang gue yang ngerasain ketakutan, gue yang diganggu, aku bilang gitu kan. Temen aku awalnya gak ada yang percaya, kayak ya udah aja mungkin itu masih delay-nya aja kali takutan. Beres dari situ udah aku pulang. Besokannya masuk sore lagi. Itu kayak kehitungnya hampir setiap hari aku digangguin. Tapi kayaknya kejeda 2 hari deh. Kejeda 2 hari tuh aman-aman aja Kak. Setelah aku pulang ini nih, yang aku cerita ke temen aku tapi nggak percaya. 2 hari kemudian aku incas lagi di situ. Setelah itu kan 2 hari nih, 2 hari aku incas di situ nggak ada apa-apa, kayak santai-santai aja lah, nggak ada kejadian apa-apa. Hari ketiga setelahnya, pas aku lagi beresin piring di mesin kan, piringnya kan cucinya di mesin. Si anak FB pas closingan itu malam jam 8:30, nggak terlalu malam lah ya segitu, masih sore kehitungnya. 8:30 tuh udah sepi.
di si lounge ini yang biasanya masih banyak tamu nih, kadang ngaret kan tamu pulang. Kata aku tumben banget udah sepi jam segini, aku bilang, "Yaudah deh." Istilahnya semua komando, semua arahan kan ada di aku ya, aku yang bisa minta tolong ke yang lain kayak, "Clear up aja." Kata aku tuh, "Udah beres, clear up aja deh, selesai udah 8:30 udah mau closing ini kan." Clear up tuh satu-satu, tapi aku diemnya di belakang, ngurusin piring. Gue ini aja deh, moles piring aja deh, kata aku tuh, moles cutleries, lu yang beresin buffet ya, gak mau ngangkat-ngangkat, gue berat, aku gituin. Ya udah iya kak, katanya gak apa-apa. Dia berdua sama anak steward satu, waitress satu dong di depan, otomatis kita bertiga dong di lounge itu, di area lounge, semua lounge itu bertiga. Pas lagi ngambilin cutleries itu, aku poles-polesnya dengan santai sambil nyetel musik gitu kan ya, biar enggak horor-horor banget lah. Aku naruhin piring, pas aku mau ngambil piring lagi begini, aku lihat tuh di ujung mata sebelah kanan nih, seenggak ngelihatnya kita, tapi ujung matanya bohong gitu kan, pasti kelihatan. Posisinya ini aku di tempat live cooking. Pantry itu kan di sini kan. Di si pantry ini itu ada lip service 2, stationery, sama ruang panel dan dishwasher posisinya. Aku ngelihat dari arah pintu ini nih yang mau ke si pantry itu ada orang jalan. Tapi yang aku lihat tuh dari sini aja. Dari sini ke bawah. Dan itu dia pakainya tuh celana bahan warna hitam sama sepatu safety pakainya. Safety shoes yang buat di kitchen kan karet tebel gitu kan. Udah ketara banget kalau nggak anak steward, pokoknya ya udah anak kitchen gitu kan. Dari ujung mata nih kelihatan. Dan itu kayaknya lewat tuh 2 kali deh. Tapi dengan arah yang sama. Dari sini lewat lagi. Kataku, orang bukannya? Itu kan. Orang bukannya? Aku sampai nyari. Aku nyari nih ke belakang. Aku bukain si stationery, aku bukain, tapi aku ketok dulu karena aku takut ada tiba-tiba wah gitu kan. Aku ketok dulu, aku bilang, "Ini sih ada orang nggak?" Aku buka, nggak ada. Udah, berarti bukan kali, aku gituin kan. Terus aku sampai mikir ke lift apa ya, orangnya masuk ke lift apa ya. Tapi gini, lift itu kan kalau misalkan ngebuka ada suaranya, ting. Paham. Ya kan? Ini nggak ada suara apapun. Dan nggak ada juga yang mencet si tombol turun ataupun naik di lift itu. Kata aku tuh, nggak mungkin deh kayaknya kalau lift harusnya bunyi. Ini nggak bunyi masalahnya. Di sebelah kanan lift, ruang panel. Itu ruangan selalu kekunci dan selalu gelap. Yang masuk itu cuman engineering doang. Dan cuman dia yang punya kuncinya. Sampai aku gedor, Kak. "Sorry, ada orang?" Aku bilang. "Ada orang nggak?" Aku bilang gitu. Tapi nggak ada yang jawab. Sama sekali. Udah merinding dong, kayak kata aku. Apalagi sih ini, maksudnya udah dong, masih kerja di sini nih soalnya gitu, masih jauh nih ke kontrak abis nih masalahnya. Udah balik lagi lah, aku udah kayak berpikir, udahlah, mungkin itu cuma iseng doang, biarin aja deh gitu kan. Setelah dari situ, aku ngedengar ada suara orang jalan. Kayak kayak cewek pakai heels jalan tak tok. FO jalan gimana sih kayak gitu kan. Dari arah lift tamu menuju ke lounge kita. Jadi kita tuh kan si front office ini kalau misalkan lagi ada yang in charge di atas nih, yang in charge di lantai 21 ini, pasti kayak temen-temen yang di lobby tuh suka nelpon kayak di atas makanannya enak gak gitu. Spill dong kalau misalkan enak, bagilah kalau ada sisa gitu, suka kayak gitu kan. Aku bilang, "Ya udah, sini aja, paling suka nyicip-nyicip doang, kayak nyicip-nyicip makanan baru nih, menu baru gini, cobain lah enak apa enggak." Suka kayak gitu. Nah, kata aku tuh aku udah berpikirnya, mungkin temen aku kali ya, aku bilang. Tapi aku posisinya masih di belakang nih, masih moles-molesin si cutleries itu, dan anak FB sama steward juga masih di depan, masih beresin buffet, masih closingan. Pas ngedengar tak tok, udah mulai deket nih suaranya, aku keluar. Nanya aku sama si Desi ini, "Des, ada anak FO mau minta makan ya?" Aku bercandain. Terus kata dia, "Kakak maksudnya?" "Ya ngapain gue minta makan, kan gue di sini." Aku bilang, "Nggak usah minta, lo gue tinggal ngambil doang." Aku gituin. "Maksudnya gimana?" "Tadi anak FO nggak datang ke sini, soalnya gue denger suara heels," kata aku tuh kan. Terus dia takut tuh pas aku ngomong kayak gitu, tapi dia berusaha kayak yang biasa aja, gimana sih kayak, yang bener lu, orang cuman gue doang kok sama si Pak siapa gitu stewardnya tuh.
Cuman gua sama steward doang berdua di sini, jangan ngada-ngada katanya itu. Oh berarti nggak ada orang ya? Ya udah deh kalau nggak ada orang kata aku tuh. Aku udah mikirnya, aduh apa sih? Tadi ada yang jalan, kata aku tuh kan di stationery ada yang jalan di pantry, terus sini ada yang jalan lagi nyamperin. Apa ini? Aku bilang kan. Nggak lama dari situ, aku udah mulai beres-beres lagi, ngobrol. Aku sempet ngobrol tuh aku di depan, ngobrolin apalah segala macam semua kerjaan. Udah beres, aku ke belakang lagi, suaranya ada lagi kak. Tapi dari suara tangga yang di sebelah kanan ruangan. Itu kan ada tangga yang ke atas, ada tangga yang ke bawah kan. Aku dengernya tuh suaranya tuh kayak orang sama jalan pakai heels juga, cuman temponya lebih lambat kayak tok tok kayak turun tangga gimana sih mau nyamperin kita yang ada di situ gitu loh. Terus aku kayak mikir, nih ada lagi nih. Aku diemin aja, biarin aja tuh suaranya. Makin gede, makin kenceng, makin kayak mau nyamperin gimana sih. Udah deg-degan kan, udah takut di situ tuh. Aku udah langsung keluar lagi aja ke temen aku. Udah, serius lu gak denger orang jalan? Aku bilang, iya. Apaan sih? Gak usah begitu, udah mau malam ini katanya gitu kan. Gue mau closing udah sana lu ah. Kalau mau kayak gitu udah mikir sendiri aja, gak usah ngajak-ngajak orang. Bilangnya gitu, dia takut. Terus aku udah mikir, anak FO kayaknya, kataku tuh nggak mungkin kalau bukan nggak anak FO, siapa lagi? Anak OSIPI kan pakai flat shoes, gak mungkin ada suara tak-tok kan. Terus dengan inisiatifnya lah aku lihat schedule, aku lihat di hari itu yang masuk sore siapa aja. Ternyata yang masuk sore ceweknya anak FO aku doang kak. Otomatis yang pakai heels aku doang dong harusnya. Tapi di luar itu aku malah ngedenger suara sepatu itu ya orang lain gitu loh yang datang ke aku. Kata aku tuh, iya ya. Ya terus yang tadi siapa dong, aku bilang gitu. Ya nggak tahu katanya gitu, cari tahu sendiri sana, gue nggak mau takut. Jangan kayak gitu kak, jangan kayak gitu. Dia bilang, iya ya udah, aku penasaran karena aku orangnya penasaran dan bukan nantangin sih, lebih kayak siapa sih gitu, terus kayak mau ngapain sih gitu loh kayak gitu. Aku keluar nih ke area lounge. Posisinya lounge itu di tengah, terus kayak kanan kiri ini koridor kamar, ini juga koridor kamar. Nah ini di sofa yang kata aku jarang ada orang yang duduk di situ. Aku sampai telusurin satu-satu. Aku pertama ke koridor yang ini dulu, aku cari kan, gak ada. Aku nggak ada orang, sampai aku gitu-gitu ya. Aku tahu itu pasti ngeganggu tamu sih, tapi kan suaraku pelan ya. Aku bilang, ada orang nggak? Ya nggak ada, kata aku tuh. Udahlah, jalan lagi ke koridor yang itu. Jalan lagi. Sampai aku nanya-nanya lagi, ada orang? Nggak ada yang jawab. Kalau ada yang jawab juga aku takut sih, maksudnya kayak anjir apalagi gitu. Pas aku balik arah dari si koridor yang kedua nih. Kan yang tadi yang aku bilang ada tangga penghubung buat ke lantai atas sama ke lantai bawah. Itu posisinya ini koridor, ini tangga kelihatan. Aku jalan tuh nggak yang lurus tegak gitu kan, kayak nunduk sambil lihat tengok-tengok kanan kiri. Pas aku begini, yang aku lihat itu pertama kali banget aku seumur hidup ngelihat yang kayak gitu loh. Jahat sih kayaknya gitu loh. Itu bentuknya tinggi, sosoknya tuh tinggi, gede, rambutnya tuh panjang, kalau diukur mungkin bisa kali 3 meter, melebihi gaunnya juga sama panjang, tapi si rambutnya ini lebih panjang daripada si gaunnya. Posisinya itu mau naik tangga, tapi dia kayak yang lagi berhenti terus ngeliatin aku kayak gitu. Nah merinding. Kataku itu apaan anjir. Tapi akunya nggak yang kayak berpaling, nggak takut, nggak yang kayak gitu, tapi akunya malah kayak pengen tahu gitu loh, itu tuh apa sih gitu loh. Maksudnya kalau misalkan emang mungkin nyampein sesuatu ya sok sampein, tapi aku juga belum tentu bisa bantu gitu. Tapi kalau misalkan cuma iseng-iseng doang nggak usah deh, tuh aku juga di situ kerja gitu kan. Udah aku ngelihat yang kayak gitu, udahlah aku langsung jalan, aku langsung bilang ke si Desi, ayo balik pulang, cepetan beresin ini pak. Ke yang steward juga aku sampai bilang, pak buruan pak, bisa nggak kerjanya buruan dikit, aku gituin. Nggak beres, kata aku tuh, yuk
ya udah buruan. Yang biasanya kita turun tuh bisa jam 10:30 kalau closingan. Kayaknya jam 10 kurang juga nggak nyampe deh, jam 10 kurang, jam 9, setengah 9, setengah 10-an deh, setengah 10 tuh udah clear semua. Apa aku tarik kan si Desi, aku bilang, Des temenin gue closingan di belakang. Iya kak, aku juga takut katanya gitu kan. Beresin tuh closingan apa segala macam. Aku sambil ngobrol sama dia tuh, sambil ngobrol, lu pernah nggak sih kayak ngalamin hal-hal yang kayak gini, kayak gue di sini nih digangguin, aku bilang kan. Gue soalnya ngerasa setiap gue in charge di sini ada aja kata aku tuh yang mau dinotis, aku gituin kan. Aku sih nggak pernah ya kak, karena kan aku nggak bisa lihat, dibilangnya gitu. Tapi kalau takut sama ngerasain sih aku juga pernah. Cuman kayak kalau merinding doang gitu sih, bilangnya kan. Kata aku ya udahlah, nggak usah lama-lama, aku bilang. Yuk turun, buru-buru turun. Pokoknya setelah dari situ masih ada juga tuh kejadian-kejadian yang emang mungkin sama persis gangguan ada suara A, B, C, D ya. Tapi itu beda lagi sosoknya yang aku lihat itu. Jadi kan si office aku nih, ini office, ini lounge, pintu kan kelihatan dong, otomatis dari office ke lounge itu kelihatan kayak dari sini keluar lah. Di depan ruangan aku itu ada ruang meeting, tapi kecil ruang meetingnya, cuman bisa kapasitas mungkin 4 orang kali ya. Jadi setiap aku duduk nih di office lagi ngerjain sesuatu dan itu nggak ada orang, nggak ada siapapun, aku ngerasanya selalu ada yang lewat dan masuk ke ruangan itu, ke ruangan yang di depan ruangan aku. Aku selalu ngerasa ada yang kayak gitu, lewat, masuk aja. Karena pintunya tuh kak, yang namanya manners ya, dimana ruangan gak ada orangnya, pasti kan harus dibuka. Apalagi ruangan umum dan ruangan yang disewa, kecuali kamar misalkan, harus dibuka nih pintunya. Itu terbuka terus. Dimana aku, ngerasa penasaran nih. Karena ketakutan aku juga, tapi aku penasaran apa sih itu tuh gitu kan. Ngeliatnya yang lagi-lagi kayak gitu lagi. Aku lagi incas, ada yang lewat, set, masuk. Ya aku lagi ngerjain apa gitu nggak tahu sama si anak FB ini. Pikiran aku kosong sih, itu bisa dibilang pikiran aku kosong. Aku ngeliat ke si arah si ruang meeting itu, yang kecil itu, ruang meeting kecil itu. Ada orang yang masuk. Yang aku lihat tuh ada orang yang masuk ke situ. Duduk di kursinya. Set. Tapi pas aku samperin, aku buka pintunya, aku buka lebar nih. Tadinya kan cuman kebuka dikit doang. Aku buka lebar gak ada orang. Sedangkan posisi lampu mati. Siapa juga yang mau duduk di situ? Dan pada saat itu aku cek di table meeting nih, nggak ada bookingan meeting. Bahkan sampai aku telepon ke bawah kan, aku bilang, ada yang meeting nggak sih di ruangan ini? Soalnya ada yang masuk, aku gituin kan. Ada yang masuk ke ruangan ini cuy. Ntar ya gue cek dulu, dia bilang. Kalau nggak gue share deh schedule-nya ke lu. Di-share tuh ke aku schedule-nya. Aku lihat table meetingnya nggak ada yang meeting di situ. Nah terus yang itu aku lihat apa dong? Kan bukan orang kan pastinya. Pokoknya setelah dari situ, aku udah kayaknya nggak bisa deh aku in charge di sini terus gitu. Bisa nggak sih nyuruh orang lain aja? Nggak apa-apa deh, aku kerja capek banget nih in charge di bawah. Yang penting nggak capek sama hal-hal yang aku dikerjain apa ini itu kan. Pokoknya di titik aku takut banget tuh ngelihat si sosok yang merah itu tuh kayaknya nggak cuman sekali deh. Awalnya yang di situ, terus yang kedua kali itu yang di corner di ruangan besar. Jadi di lantai 21 itu ada ruangan besar. Ada ruangan besar yang memang kamar juga sih, tapi jarang terjual karena harganya juga lumayan kak. Kalau misalkan kita jual semalamnya mungkin bisa nyampe 9 sampai 11 juta. Itu kan. Di ruangan itu tuh konsepnya mungkin kayak rumah dalamnya. Ada master bedroom, ada second bedroom, sama di master bedroomnya itu ada kamar mandi, yaitu gede banget kamar mandinya. Kamar mandinya itu ada bathtubnya. Si bathtubnya mungkin kalau orang-orang kayak kita ya, cukup itu buat 3 orang, satu bathtub itu. Cuman, aku mundur kali ya ceritanya, mulai ini kan sebelum kejadian yang itu tuh, sebelum kejadian yang aku ngeliat si merah di situ, sebelumnya aku diajakin sama manajer aku. Katanya, Del anter yuk ke kamar ini, bilangnya kamar berapa lupa aku nomornya, kamar A lah, di lantai 21 nih, katanya. Aku takut, aku udah kesana sih, aku disuruh bos, katanya gitu kan, suruh ngukur meja soalnya ada yang mau dibeli lagi, meja baru, bilangnya. Tapi aku harus masuk ke ruangan sana biar tahu ukurannya berapa, katanya gitu. Ya udah kak, masuk aja, kata aku tuh. Aku nggak mau aku bilang, soalnya
selama aku kerja di situ, lebih dari 7 bulan berarti itu kehitungnya, aku nggak pernah masuk sama sekali ke ruangan itu. Dan aku juga nggak mau tahu, aku cuman pengen taunya liatnya dari foto-foto aja gitu kan. Aku nggak mau masuk karena aku ngerasanya di ruangan jarang ditempatin, pasti ada. Ya udahlah, karena manajer yang minta kan, mau nggak mau aku nurut. Ya udah ya, ayo aku temenin, aku bilang itu. Udah nyampe koridor nih, jadi si pintu kamar itu tusuk sate kak. Misalkan ini koridor ya, koridor kamar, si pintunya tuh bener-bener di tengah, si kamar yang paling besar itu. Jadi kalau kita jalan ya pintunya udah kelihatan. Masuklah aku, pokoknya dari pas pertama kali mau ngedeket ke arah pintu tuh semuanya tuh kayak pengep, mengep banget, kayak seolah-olah kita tuh dirembukin banyak orang. Gimana sih, kayak seolah-olah kayak gitu. Aku sampai bilang kan ke dia sebelum masuk, nggak usah yuk, pulang aja. Aku bilang balik lagi, nggak berani, gue nggak berani. Ih gimana sih nanti aku yang dimarahin? Ya kakak aja yang dimarahin, kan aku mau diminta tolong sama kakak buat antar. Aku bilang nggak mau. Terus dia maksa lah, nggak bisa deh katanya itu. Udah nggak apa-apa kan aku yang di depan, kamu jalan di belakang. Ya udahlah kataku, ya udah iya nurut, aku bilang tapi jangan lama-lama ya masuknya. Aku bilang aku nggak mau gitu. Iya nggak lama-lama kata dia tuh. Masuk tuh ke ruangannya, dan dasar si kepo ya akunya juga karena baru pertama kali masuk ke kamar itu megah banget, bener-bener gede banget kamarnya. Pas aku masuk langsung ruangan ini, ruang TV, langsung ruang tamu. Pas aku pertama kali masuk tuh langsung ruang tamu. Terus yang di sebelah kanannya itu ada meja bar gitu tapi yang kecil. Sebelah meja barnya ada toilet. Aku nggak ngerti ya itu konsepnya gimana, tapi kok ada toilet di situ, padahal kan ada kamar mandi gede gitu. Ada toilet, sama di tengahnya kamar mandi yang bathtubnya gede. Aku masuklah ke situ penasaran. Aku bilang dulu tapi kak, antar yuk ke sini, aku mau lihat fasilitasnya. Speak-speaknya aku kayak gitu, padahal aku penasaran gitu kan. Aku mau lihat fasilitasnya di sini gimana aja sih sebenarnya dalamnya. Aku cuma lihat lewat foto. Aku bilang yaudah ya aku antar, tapi aku di pintu ya katanya gitu. Dia nganternya kayak cuman ngeliatin aku gitu, tapi akunya masuk kan. Aku masuk, dan yang pertama kali aku masuk, aku tertarik banget ngeliat bathtub yang gede itu kak. Itu kan kaca kan gede banget ya, kaca gede banget dari ujung ke ujung tuh cermin semuanya, jadi kita full body tuh kelihatan gitu kan. Yang aku lihat awalnya nggak ke bathtub, aku awalnya lihat ke kaca dulu. Dari kaca tuh bathtub kelihatan karena kan di sebelah sini, cerminnya di sini. Aku masuk dari sini kan. Nah, ih gede juga ya aku mikirnya. Kayak awalnya nggak ngerasain gimana-gimana. Pas ngeliat ke cermin, kataku ih kok ada ya bathtub segede ini. Aku bilang ini bisa muat 3 orang anjir. Tapi aku ngeliatinnya ke kacanya. Setelah aku ngeliat ke kaca, yang tadi lagi, yang dimana ujung mata itu kan nggak pernah bohong ya, pasti kelihatan aja gitu kan, apa aja juga. Sebelah kiri nih aku nggak berani nengok sama sekali ke bathtubnya karena aku ngerasa ada yang aneh di situ. Itu ada si cewek yang baju merah itu, bener-bener lagi gimana sih, lagi duduk kayak yang, tapi posisinya mungkin bisa dibilang mau ngajak ya, kayak ayolah sini gitu, sini nih, di sini bareng duduk gimana gitu. Yang aku rasain energi dia itu ngajak aku ke situ. Sampai aku bilang kak kayaknya udah deh balik lagi yuk, aku bilang di sini nggak enak banget sumpah hawanya. Tuh kan, jangan kayak gitu orang aku juga kan minta tolong ke kamu tadi, anter, jangan nakut-nakutin kata dia tuh. Dan dari situ aku gak tahu ya, mungkin karena terlalu takut dan gemeter nih, kaki nih mau ngelangkah aja berat rasanya karena udah ngelihat yang si ini, tapi mukanya aku nggak tahu kayak gimana. Yang jelas rambutnya panjang, bentuknya tinggi gede, itu menuhin si bathtub itu. Kalau misalkan kayak mungkin pengantin lagi foto gimana sih, gaunnya sampai ke bawah gitu, sampai keluar dari si bathtubnya, si gaunnya dia tuh sama rambutnya juga. Aku udah gemeter kan, aku bilang kak udah yuk keluar yuk. Udah belum ngukur mejanya, nanti aja deh besok nyuruh engineering. Aku bilang kenapa harus kakak sih, yuk balik lagi. Keluar, aku buru-buru jalannya sambil aku narik dia, cepetan. Aku bilang apaan sih, tar dulu pintunya belum dikunci kata dia tuh. Pintu dikunci, aku cerita, kataku tuh kak lihat gak sih, kata aku tuh tahu nggak kenapa aku buru-buru. Tahu, dia bilang kayak gitu dong. Maksudnya dia udah tahu di situ ada apa, dan dia ngajak orang yang penakut juga gitu kan. Maksudnya ya percuma, jadi sama-sama takut, gak ada yang bisa lindungin kan. Aku bilang emang ada apa?
ya gini deh, aku tanya kamu dulu deh ada apa, kata si manajer aku bilang gitu kan. Tapi jangan di sini ya ceritanya, nanti pas di office aja, kata aku tuh. Sampai office aku ceritain kan, itu gede banget kak, kata aku tuh, gila itu apaan ya, warnanya merah, kata aku tuh, terus rambutnya gila panjang banget tuh rambutnya. Terus aku ngerasa ketarik, aku bilang pas aku ngelihat dia tuh kayak dianya seolah-olah ngajak, makanya aku bilang tadi kan, udah yuk keluar aja yuk, kata aku tuh. Aku udah takut, gak bisa di situ. Dia ngelihatnya itu bukan pas pada saat di kamar. Dia kan orang lama nih kak, dia kan orang lama yang kerja di situ, itu udah belasan tahun lah dia kerja di situ. Dia tuh cerita ke aku gini, Del, asal lu tahu ya, yang lu lihat tadi itu sebenarnya udah diamanin dia tuh. Tuh bilangnya, udah diamanin. Oke lah aku garis bawah ini, udah diamanin. Maksudnya diamaninnya gimana ya kak? Ya udah nih gue ceritain ya katanya. Dulu gue tuh kan orangnya sarang, kata itu. Sarang tuh kayak gampang kerasukan. Kalau apa namanya kayak ngelamun dikit masuk gitu. Sendirian di tempat sepi masuk gitu, kayak gitu-gitu. Dia ngomong kan, tadi tuh dulu tuh nih sebelum katanya ya, sebelum bangunan ini dibangun, memang iya kuburan. Tapi enggak 100% luas bangunan ini tuh semuanya kuburan, enggak. Tapi memang ada beberapa meter tanah yang diambil dari situ, dia bilang kan. Dan mungkin nih si sosok cewek yang pakai baju merah ini, dia tuh udah dari lama di sini. Dia tuh ngerasa keganggu. Dia ngerasa keganggu dan dia ngerasa marah sama si bangunan ini. Kenapa bangunan ini harus dibangun di sini? Ini rumah gue loh. Ini rumah saya. Pokoknya ngomongnya bahasa Jawa. Ngomongnya tuh bahasa Jawa. Ini rumah saya katanya. Merinding aku. Ini rumah saya. Kenapa harus dibangun di sini? Kenapa kalian gak izin dulu? Kenapa gak ngomong dulu? Pada intinya si sosok ini tuh gak mau ada bangunan apapun yang dibangun di situ. Dia marah. Setelah si bangunan itu dibangun nih, dia sempat ngerasukin si manajer aku yang cewek ini. Jadi posisinya dia baru kerja tuh berapa tahun gitu kan di hotel ini nih. Hotelnya masih baru dulu tuh, baru beberapa tahun. Dia kan posisinya ngekos kan sendirian. Ngekos sendirian, kebantu di depan kosannya pun jadi kebawa suasana ya mungkin. Di depan kosannya pun itu rumah kosong. Dan itu selalu gelap kalau malam. Yang ada cahaya tuh dari kosan dianya aja gitu kan. Pokoknya setelah dia denger cerita kayak gitu dari orang-orang lama juga, si manajer yang cewek ini tuh bilang kayak gini, iya main pakai-pakai aja, rumah orang nggak izin dulu. Nah bilang kayak gitu si manajer ini tuh. Untuk mungkin itu setengah dia, setengahnya bukan kali ya. Pulanglah ke kosannya, ternyata dapat kabar dari si bapak kos. Si ini nih kerasukan katanya gitu. Coba dong kesini minta tolong siapapun katanya gitu kan, teman kerjanya siapa aja deh kesini, soalnya kan situ dia rantau juga kak, nggak ada siapa-siapa kan, anak kos gitu kan, sendirian. Samperin sama security. Yaudah ya gue aja pak kesana, nyamperin, dicek, dek sadar digitu-gituin kan, matanya udah melotot aja. Aku tuh udah kayak gitu Del, kata si manajer yang ini cerita ke aku, mata aku pokoknya katanya udah melotot tuh udah kejang nggak karuan, nggak bisa dikontrol katanya gitu kan. Ternyata pasti cari tahu, ditanya-tanya nih, pas aku kerasukan aku ditanya-tanya, jawabannya kayak misal kayak pertanyaannya seputar si hotel ini, kayak kenapa mau masuk ke tubuh orang ini tuh, kenapa katanya gitu kan, tujuannya buat apa. Ternyata dia mau nyampein dia tuh marah, dia nggak suka rumahnya tuh diganggu katanya, dia nggak suka di sini tuh banyak orang berisik katanya gitu kan, karena kan ada swimming pool ya hotel ya, itu tuh suka berisik, kadang sampai jam 10 juga masih aja berisik. Itu tuh yang ada airnya berarti apa, dia pikirnya oh kolam renang kali ya airnya. Terus si manajer ini ditanya lagi sama security, iya emang maunya apa katanya gitu. Maunya nggak mau diganggu katanya gitu, pokoknya nggak boleh ada yang berisik di sini tuh. Kalau misalkan mau ada yang berisik lihat aja, gue kerjain satu-satu gitu. Marah lah si sosoknya ini. Singkat cerita dari situ mungkin berhari-hari nih sampai nggak masuk, si manajer cewek aku yang satu ini nih nggak masuk berapa hari gitu, dia istirahat di kosan nggak masuk. Pas udah masuk lagi
si pihak hotelnya kayak ngundang orang bisa gitu loh Kak, ngundang orang bisa, terus kayak ditanyain, buat dirasukin lagi nih ke dia dulu, buat masuk dulu ke dia, karena kan dia udah terlanjur, istilahnya kalau badan nih bolong ya, udah bolong gitu, udah ada yang masukin lagi ke dia buat diajak ngobrol, maunya apa, katanya gitu, nggak mau, pokoknya saya nggak mau ada yang ganggu, saya maunya tenang, saya nggak mau ada yang berisik-berisik, apalagi yang di tempat air-air itu, tolong jangan berisik, bilangnya gitu. Terus ya udahlah sama si ustadz ini nggak tahu diapain ya, mungkin dipindahin kali. Kayak dia tuh nangkap sesuatu dari si manajer cewek aku ini, lagi kerasukan kan, diobatin, nangkap sesuatu tapi kayak nggak ada apa-apa, terus dia masukin ke toples, si sesuatunya itu. Tapi bentukannya nggak kelihatan, apa mungkin angin dimasukin nggak tahu ya, masukin, itu dibawa sama dia ke lantai 21. Kenapa ke lantai 21? Karena mikirnya kamar itu kamar paling gede. Kamar itu kamar yang jarang dihuni. Otomatis kalaupun memang dia keganggu, nggak akan setiap hari dia keganggu dengan berisiknya. Mungkin ada satu keluarga yang nginep, nggak akan keganggu segimananya lah gitu kan. Dipindahin lah, ditaruhnya pas banget di kamar mandi. Dirasukin lagi tuh di lantai 21 itu. Si manajer cewek ini ditanya, kamu di sini ya, sama si ustadznya, udah kamu di sini ya, nggak usah ganggu lagi. Kalau misalkan masih ganggu lagi, kamu mau saya usir, apa mau saya tenangin? Bilangnya gitu. Nangis, nggak tahu nangisnya ngomong apa. Pada intinya kayak dia tuh kayak berterima kasih gitu kan ya, kayak ya pokoknya makasih lah udah nolongin saya biar saya tenang, biar saya nggak keganggu sama manusia-manusia. Bilangnya itu, biar nggak keganggu sama manusia-manusia yang berisik itu, bilangnya. Apalagi yang di air-air tuh. Di air maksudnya apa ya Pak? Si ustadznya nanya lah ke security yang dampingin dia bawa itu ke lantai 21 tuh. Kolam renang mungkin Pak, katanya gitu. Di situ berisik banget soalnya. Ya udah nggak apa-apa. Saya di sini aja, saya nyaman kok di sini. Tapi di sini sepi kan, katanya gitu. Yang kesurupan itu bilang gitu. Sini sepi kan? Iya sepi, udah dijamin di sini nggak akan ada yang ganggu. Ditaruh lah di situ. Setelah ditaruh di situ, mungkin udah posisinya udah kayak adem ya, udah nggak ada cerita apa-apa lagi. Tapi kadang-kadang tuh masih ada yang digangguin. Masih ada yang digangguinnya kayak dari lantai lain, tapi sosoknya dia. Dan kebanyakan ya yang digangguin itu anak engineering. Engineering kan benerin mesin tuh kan harus ke kolong-kolong gimana kan. Kalau housekeeping paling cuma nganter request, kalau nggak benerin, bersihin kamar gitu-gitu doang. Paling sering tuh engineering digangguin juga. Si manajer aku bilang, pokoknya ceritanya kayak gitu, kata dia tuh. Jadi dulu tuh memang ada si sosok perempuan ini nih, ini bisa dibilang jahat. Sosoknya ini negatif. Sosoknya ini negatif yang emang udah dari dulu ada di sini. Dia marah karena ada bangunan yang dibangun tapi tanpa sepengetahuan dia, tanpa ada yang izin. Mungkin kurang sajen atau apa, kata si manajer aku tuh, aku juga nggak tahu katanya. Ya dia yang ngerasukin aku Del, katanya itu. Dia ngerasukin aku, bilang lah, nyampein. Dia marah karena ada bangunan yang dibangun tanpa seizin dia, tanpa sepengetahuan dia. Setelah aku tahu nih dari si cerita manajer cewek aku itu cerita kayak gitu, aku dari akunya kayak nggak cukup deh validasi dari satu orang gitu. Akunya masih kurang percaya padahal dia udah bilang dia udah pernah dirasukin gitu. Tapi aku masih kurang percaya. Aku nanya lah ke teman-teman aku. Kataku, pernah lihat nggak sih yang di 21? Aku bilang, yang di mana? Di bathtub. Gitu. Jadi udah otomatis tuh orang-orang tuh udah pada tahu. Pertanyaan aku pasti jawabnya begitu. Di bathtub ya? Master bedroom kan? Makanya gitu. Kok lu tahu sih? Ya elah, udah rahasia umum kali itu mah. Semua staff di sini udah digangguin. Nah, kayak gitu kan. 2 orang tuh aku dapat. Orang ketiga itu manajer aku juga, cowok. Aku tanya, Pak, Bapak kan pernah keliling-keliling nih, aku bilang. Pernah ngerasain gak sih ada yang ganggu gitu? Ada tuh, yang di bathtub. 3 orang loh Pak ngomong kayak gini, aku bilang. Takut kan aku di situ. Aku ngomong lah, kata aku tuh, kalau bisa boleh gak sih schedule aku jangan di lantai 21 mulu, aku bilang gitu kan. Gimana ya, aku antara akunya penakut atau emang akunya sensitif nih, kata aku tuh. Soalnya di situ nggak enak banget tawanya, kata aku tuh udah pengap. Terus kayak setiap
ada jeda waktu yang memang bener-bener itu hening banget tuh, ada aja kata aku tuh gangguannya. Aku nggak suka, kata aku tuh, masih mending kerja yang capek, bener-bener capek deh, kata aku tuh, mikir ini itu daripada harus digangguin. Pokoknya takutnya tuh bener-bener kayak valid banget sih, takut jadi sejadi-jadinya. Karena pertama aku lihat, udah lihat aku diceritain. Udah diceritain, aku nanya ke A, B, C, jawabannya sama semuanya. Berarti memang bener sosok itu ada di situ. Barulah setelah kejadian itu, aku ngeliat lagi yang di tangga itu. Itu aku udah bener-bener kayak semua kerjaan keteter, Kak. Semua kerjaan keteter karena akunya juga takut kan. Aku buru-buru ngerjain ini itu belum beres tuh di atas. Di lantai 21 itu belum beres. Aku langsung nelpon ke bawah, itu posisinya jam 9 kurang. Pak, aku nelpon ke manajer yang in charge tuh di bawah di lobby. Pak, kayaknya udah gak ada tamu lagi deh. Aku bilang, kenapa Del? Katanya gitu. Dia udah tahu aku kayak gitu kenapa. Kenapa Del? Katanya itu. Pengen turun kalau sekarang boleh gak sih? Report belum selesai semua sih, kata aku tuh. Tapi nanti deh gue beresin deh di bawah, aku gituin kan. Gak apa-apa deh, gue sambil handle tamu, gue overtime gak apa-apa. Yang penting pas balik ke loker gue ada temen, aku gituin kan. Ya elah, gue juga kemarin kayak gitu kok, katanya gitu. Gue juga kemarin sama, aku sempet digangguin. Ya jangan di sini Pak ngomongnya nanti. Gue bilang aku kan masih di 21. Gue bilang itu kan, boleh nggak turun? Ya udah sok turun aja. Boh itu buru-buru sih. Aku buru-buru turun. Di lift juga sampai lift kayak yang di film horor, gimana sih sampai aku gini-giniin karena lama banget liftnya. Anjir. Lama lah pas turun, temen aku bilang, "Deh, tumben banget lu mau kemana, buru-buru banget, udah turun aja jam segini." Jam 9 kurang kan. Gue udah amat, kata aku tuh, gue gak mau cerita apa-apa, gue ituin kan. Ya udah tuh aku ke belakang, aku cerita sama si manajer aku yang bilang, kenapa Del, yang bilang kayak gitu. Gue cerita, Pak, sumpah panas dingin gue Pak, gemeteran. Itu di situ aku masih kayak gini, bener-bener kayak orang meriang, gimana sih, gemeter, segemeter-gemeternya. Kataku tuh terserah ya Pak, lu mau percaya atau enggak. Yang jelas itu gue jelas banget lihat di atas itu cewek Pak, kataku tuh. Tinggi, gede, bajunya merah lagi. Kataku tuh rambutnya panjang, wah gila. Itu lebih sih dari 3 meter ada. Gimana ya? Nah dia lah baru tuh cerita ngomong. Ya, gue juga kalau misalkan patroli nih, ngecek-ngecek kamar, apalagi lantai 21. Itu kan lodge kan gede banget ya, kata dia tuh. Gue ngecek sendiri kayak orang dongo, kata dia, malam-malam sendiri celingak-celinguk nyari apaan. Digangguin juga gue sama, kata dia tuh. Entah itu ada orang yang jalan dari belakang. Di belakang dia tuh kayak yang ada ngikutin jalan gimana gitu. Kalau nggak suara-suara apa gitu. Sempet dijailin juga ternyata kayak gitu. Ya lu kuat-kuatin aja lah, ya lu kan kerja di sini ya. Lagian lu juga bakalan ditempatin di atas kan, nggak cuma sehari 2 hari, pasti ada aja, kata dia tuh. Udah iya Pak, aku bilang. Itu beres dari situ. Aku mau ke operator, ke belakang. Operator itu ruangannya jadi kayak front office kan, si lobbynya kan, yang counter tempat check-in kan di depan kan manjang nih gini. Di tembok belakang si FO ini tuh ada office. Ada office yang dimana belakang tuh ada ruangan, banyak lah, ada ruangan IT, semuanya di belakang. Dan tujuan aku tuh mau ke ruangan si operator ini, yang masih, itu kehitungnya udah hampir jam 10, karena kan aku cerita lama ya sama manajer aku yang soal di atas itu, di 21. Aku mau nyamperin temen aku, mau ngajakin pulang bareng, maksudnya aku takut. Aku harus ngelewatin kayak beberapa meja kerja orang. Yang dimana misal ini katakanlah ruangan operator. Di sini tuh meja kerja tuh berderet. Paham. Tapi ketutup sama skat, kayak tembok tapi cuma setengah gitu, kayak yang di bank gitu loh. Tempat kerjanya aku ngelewatin yang kayak gitu, itu semuanya yang namanya office kan, yang office hour jam 9 sampai jam 5 doang. Selebihnya gak ada orang. Nah sedangkan itu aku malam, nyamperin aku ke belakang ke temen aku. Sebelum ruangan ini, di meja terakhir nih, sebelum ruangan yang mau aku masukin ini, yang si operator ini, di meja terakhir ini, pas aku lagi jalan, suara keyboard, tuk, 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 tuk. Si monitornya juga nyala Kak,
masalahnya. Aku langsung diem dong. Pas banget di depan meja itu aku berdiri. Terus aku nengok. Dengan polosnya aku nengok. Aku lihat, kataku, ih, anjir, nyala. Dasar ya emang ya, maksudnya kepo. Balik lagi sih, akunya juga kepo. Sampai aku dengerin tuh. Kedenger lagi dong, bunyi lagi. Tadinya kan udah mati nih, kan dari pas bunyi pertama, nyala monitornya. Redup, mati. Pas aku dengerin lagi, nyala lagi komputernya. Si ini keyboardnya nyala lagi. Komputernya juga nyala. Posisi cahayanya langsung nyala. Aku langsung lari dong. Temen aku bilang, pulang yuk. Aku bilang, yuk pulang yuk sekarang yuk. Lu pulang jam berapa sih? Aku gitu. Gila, gue pulang jam 11, kata dia tuh kan. Gue pulang jam 11, lu kan udah pulang nih harusnya jam 10. Ngomong ke aku gitu. Emang aku harusnya jam 10 pulang kan. Enggak ah, kata aku tuh gue nungguin lu pulang aja deh. Biar di loker ada teman. Tapi dia gak mau. Udah lu pulang aja sekarang. Istirahat, kurang tidur tuh, begitu makanya kata dia tuh. Dia orangnya yang kayak denial gitu loh kak, orangnya yang nggak semata-mata denger cerita orang terus percaya, nggak yang kayak gitu. Nyuruh aku pulang, ya udahlah mau nggak mau ya udah, tapi anterin gue ya ke depan ke lobby, gue takut. Masa tadi keyboard yang di meja itu terakhir kataku tuh nyala sendiri, nggak usah kayak gitu. Gue juga kemarin kayak gitu, dia bilangnya gitu kak, ternyata dia juga dijailin. Dia juga sempet kemarinnya banget. Nggak usah ngomong kayak gitu, udah jalan-jalan aja, lurus-lurus aja katanya. Udah jalan ke depan, ceritain ABCD. Kayak lah, aku anggap itu clear ya, udah kayak, udah please, nyampe kosan lupa gitu. Sampai kosan lupa. Absen kan, aku absen kan lewat HP absennya. Aku absen, aku turun, lewat tangga darurat, turun ke loker, mau ganti baju posisinya. Mau ganti baju, di loker kan kalau jam 10 tuh, jarang ada orang, adanya jam 11 di loker itu. Adanya jam 11 karena semua shift, yang shift sore pasti beres jam 11. Cuman anak lunch aja yang masuk jam 2 sampai jam 10 tuh. Tuh aku mau gak mau kan turun sendiri, mana gak ada temen lagi kataku. Terus belum lagi aku nanti naruh seragamnya buat di laundry, harus ngelewatin ruangan yang lain lagi, ke dalam lagi. Pokoknya aku turun dari si tangga darurat, masuklah aku ke loker. Aku gak permisi, nggak yang kayak biasanya kan kalau masuk kayak misi dimanapun, mau keadaan ruangan ada orang atau enggak, permisi dulu aja deh. Aku masuk, nggak ada apa-apa pertamanya. Aku masuk nggak ada apa-apa. Oke lah, aku ganti baju, dan si loker ini posisinya ketika aku masuk pintu nih, belokan ke sini lorong, masuk lagi, pokoknya banyak banget kaca juga. Kaca tuh banyak banget, yang namanya ruangan grooming ya, pasti kan banyak banget kaca, sama wastafel tuh banyak. Ada toilet, ada kamar mandi, ada tempat, tempat sholat juga. Ada juga posisi wastafel yang di pojok. Aku kan, jadi pas masuk, si loker aku nih di sini. Belok ke sini, sebelah sini ada wastafel, tuh di ujung. Otomatis kalau aku di sini, kelihatan dong ke wastafel yang ini. Maksudnya kayak fokus lah, udah ganti baju. Udah berusaha banget di otak, di pikiran tuh nggak mikirin hal-hal yang aneh. Tapi nggak tahu kenapa ya, ada suara barang jatuh. Tapi suara itu gede banget, kayak mungkin kalau dibilang meja atau kursi yang jatuh dari atas banget sampai bawah bisa dibilang kayak gitu. Boom, suaranya kayak gitu. Kataku suaranya dari mana ya? Sampai aku nanya dulu awalnya kayak, misi, ada orang? Aku kayak gitu. Nggak ada yang jawab tuh, emang bener-bener sepi, nggak ada orang sama sekali. Terus pas aku cek, ini kan wastafel ini nggak masalah nih, pertamanya nih nggak masalah. Pas aku cek ke wastafel sebelah sini, ternyata yang jatuh apa? Cuman tisu. Tapi segede itu suaranya, bunyinya loh. Cuman tisu yang jatuh, dan itu pun tisunya masih kayak bekas jatuh kan kayak suka masih gerak dikit ya, masih kayak gitu. Makanya aku yakin banget, bukan tisu sih. Aku nyeletuk kayak gitu, bukan tisu nih yang jatuh, aku gitu kan. Aku taruh lagi tuh tisunya, baliklah aku ke loker aku lagi, beres-beres, ngambil sepatu, pokoknya masukin barang-barang tuh udah buru-buru banget karena ketakutan kan. Dari belakang aku kan si wastafel yang pojok ya, jatuh lagi, tisu lagi tapi suaranya gede. Tapi itu aku lihat jelas tisunya jatuh tapi suaranya gede. Kataku, ini apa anjir kayak gini. Aku gak berani taruh tisunya. Kalau yang tisu yang kedua ya aku gak berani taruh tisunya. Aku langsung kayak, udahlah buru-buru
buru-buru langsung cabut aku lari-lari sampai ditanya sama security, kenapa sih rusuh banget, bilangnya, kelihatan tuh di CCTV lari-lari mulu kerjaannya, bilang gitu. Pak, banyak hantu di sini, aku bilang gitu. Karena kebetulan Kak, si hotel itu tuh lokasinya ya, posisinya tuh dikelilingin kuburan. Depan, belakang, samping tuh hampir semuanya tuh pemakaman gitu. Jadi nggak heran kalaupun emang begitu, kejadian kayak gitu tuh nggak heran. Gue juga mikirnya, apa dulu juga ini kayak kuburan ya, kataku tuh, ini hotelnya bisa kayak gini. Kayak mungkin untuk cerita dari aku sih ya kurang lebih yang semua aku ceritain itu bener adanya ya. Dan sampai aku pun istilahnya kerja itu cuma 1 tahun aja sih di sana. 1 tahun di sana sampai aku udah mutusin kayak kayaknya keluar aja deh dari kerjaan ini gitu. Kayak dari segi lokasinya juga kan agak kurang ya, dikelilingin kuburan, kayak nggak sehat deh. Udah aku memutuskan untuk pindah. Ada beberapa faktor juga sih. Di hotel itu berapa lantai emang ya, Kak? 23. Jadi masih ada 2 lantai di atas. Si 21 itu masih ada lantai lagi. Nah, untuk kejadian yang di lift, suara teriakan itu ada kaitannya gak, Kak, sama sosok perempuan tersebut? Kalau menurut aku beda. Karena yang aku rasain, yang ini nih bener-bener ngeganggu. Bahkan sampai ngeluarin suara yang bener-bener deket. Istilahnya udah hampir kontak fisik sama aku. Tapi kalau yang si baju merah ini, dia cuman kayak pengen nunjukin gue tuh ada loh di sini. Gitu. Itu kalau menurut aku ya yang aku rasain itu sosok yang berbeda. Kalau pengunjung lain atau satpam pernah juga ada yang ngalamin? Kalau satpam aku jarang sih yang ngobrol-ngobrol sama security. Paling kebanyakan tuh orang engineering, housekeeping. Housekeeping kayak cuman cerita, oh iya tuh di sana sih katanya si ini. Jadi katanya, bukan dia yang lihat terus dia cerita gitu. Si engineeringnya lagi benerin apa gitu, pokoknya di ruang panel lagi ngotak-atik listrik lah. Jadi ujung mata kanan sama mata kiri itu kayak seolah-olah dari arah yang sama nih, dari belakang sosoknya tuh gede, tinggi, gede, bajunya merah, sama rambutnya panjang, tapi dari kiri kanan itu kelihatan. Itu doang sih. Kalau misalkan dari segi dia fisiknya kayak gimana, mukanya kayak gimana, nggak sempat lihat. Karena ngelihatnya dari cuman arah belakang aja, dari pojok mata. Engineering yang sering ditampakin tuh engineering. Yang jelas sih cuman yang si engineering itu yang emang bener-bener ngelihat, dan si manajer aku yang cewek itu. Kalau dari segi pengunjung ya, sempet kejadian itu aku waktu itu karena hotelnya lagi rame banget nih. Hotelnya lagi rame banget, aku extend yang harusnya aku pulang jam 11, ini jam 12 aku masih di situ ngerjain apa segala macem. Temen aku yang ditelepon kan. Temen aku ditelepon bilangnya, "Mas, tolong dong, ini cek depan kamar saya nih," katanya itu di lantai 21. "Cek di kamar saya nih, di depannya nih, depan, samping, kanan, kiri, pokoknya depan belakang deh. Tolong cek koridornya. Berisik banget," katanya, "ada anak kecil nih lari-lari, orang tuanya kemana sih?" Marah tamunya, kayak mungkin kerasa terganggu karena kan itu tengah malam ya Kak. Terus awalnya dicek dulu CCTV, sambil ngecek CCTV sambil nanya kayak, "Ibu mohon maaf, mungkin boleh sampaikan detailnya dari jam berapa Ibu dengar suaranya?" "Ini beberapa menit lalu, udah 3 kali loh ini saya," katanya gitu. "Udah mau tidur, anak saya juga udah mau tidur nih, berisik banget," bilangnya. Ya udah Ibu, mohon ditunggu ya Bu ya, nanti kami bantu cek dulu sama tim CCTV, kami bantu cek. Nanti ada yang patroli juga ke atas gitu kan. Awalnya dicek dulu tuh di CCTV kan. Pokoknya di jam sekian lah, kayak mundur 30 menit sebelum kejadian si ibu itu. Bener-bener dicek, diliatin CCTV nggak ada Kak sama sekali. Dan kita cek juga di lantai itu tuh yang berkeluarga ya, yang stay itu cuman dia doang. Cuman si tamu yang komplain doang. Selebihnya nggak ada. Kayak cuman ini doang, kayak traveler gitu loh. Cuman staycation doang. Bahkan ada beberapa kamar yang nggak kejual, yang masih kosong gitu istilahnya. Dan di situ nggak ada yang namanya anak kecil lari-lari, nggak ada. Dicek kan sama si security, mastiin. Pada saat itu juga tamunya telepon,
cek sama security. Dicek di beberapa koridor kanan, kiri, sampai tangga darurat, dicek juga nggak ada. Ditelepon lagi kan sama kita, Ibu mohon maaf untuk terkait komplain Ibu yang tadi kita sebenarnya mohon maaf gitu kan ya, udah ngeganggu, udah bikin nggak nyaman, atas ketidaknyamanannya lah segala macam, udah minta maaf pokoknya. Tapi setelah kita cek dari CCTV, sama kita cek fisik juga ruangannya, kita juga cek di sistem Bu, double cek di sistem. Memang yang untuk saat ini stay di lantai tersebut, yang berkeluarga itu hanya ibu aja. Itu, yang berkeluarga hanya ibu aja. Dan kita juga udah lihat record di CCTV nggak ada anak kecil masuk sama sekali. Kecuali anak ibu, dan si ibunya pun anaknya masih bayi. Masih 1 tahun juga belum deh kayaknya, soalnya masih digendong-gendong, bener-bener digendong kan. Takut dia, terus bilangnya, gimana sih? Dari itu kali katanya, dari lantai bawah kali. Soalnya kalau misalkan beda lantai nggak mungkin kedengeran Kak. Nggak akan kedengeran kalau beda lantai. Apalagi suara yang memang spesifik ketawa gitu kan. Lari-lari tuh nggak akan kedengeran. Karena kan kedap suara gitu. Terus pada akhirnya si tamunya turun ke reception dengan barang-barangnya. Dia bilang, saya mau check out aja nggak jadi katanya gitu. Stay-nya nanti saya balik lagi deh ke sini. Tapi nggak sampai besok deh stay-nya, cuman setengah hari aja. Gitu bilangnya. Pergi tamunya. Nggak stay di situ lagi. Karena memang betul-betul tamu itu aja yang memang berkeluarga, yang lain nggak ada. Dan itu juga kehitung yang stay di situ cuman 1 koridor tuh 4 kamar yang keisi. Koridor yang pertama yang si ibu, koridor lain cuma ada 3. 7 kamar yang keisi posisinya, yang di lantai 21 itu. Mungkin sebelum-sebelumnya juga sempat ada cerita kayak gitu, tapi teror telepon. Si jatuhnya kayak, halo, anak kecil nelfon, nanya-nanya iseng, matiin. Pas dicek di sistem, nggak ada ternyata. Nggak ada tamunya. Kayak gitu sih, kurang lebih. Selama kakak kerja di situ, master bedroom itu pernah ada yang nempatin di situ? Yang ruangan yang paling besar ya? Pernah. Dan itu kebetulan tamu aku juga sih. Aku yang jual ke dia, aku yang upselling. Aku bilang, Bu, kita ada nih kamar, tapi ya mohon maaf, tinggal sisa satu-satunya yang paling besar. Ibu mau apa enggak? Aku kasih lah dengan harga sekian yang oke gitu, tapi tanpa sarapan. Aku kasih. Tapi dia tinggal cuma sendiri, Kak. Di kamar itu. Tinggal cuma sendiri. Terus itu kan check-in dia sekitar jam 3:30 sore. Kayaknya deh. Sekitar jam 3:30 sore. Check-in sama aku kan, bayar. Dan dia berani bayar harga segitu cuma sendirian doang gitu kan. Masuk ke ruangannya kayaknya selang nggak nyampe 3 jam sih. 2 jam sekian turun. Mbak, saya check out aja deh. Gitu. Ke aku juga check outnya. Aku juga yang handle. Mbak, saya check out aja deh. Tapi mukanya tidak dengan muka yang baik-baik aja. Kayak dia menunjukkan mungkin ada sesuatu di sana, tapi dia nggak mau bilang, nggak mau cerita. Soalnya posisinya kan rame nih pada saat sore itu, entah mungkin takut kedengaran sama tamu lain dan gak enak kan. Langsung check out pada saat itu juga, di hari yang sama. Yang namanya check out kan biasanya kan besokannya dong, jam 12 siang kayak jam 11 siang. Ini enggak, kamarnya cuma dipakai sejam 2 jam langsung cabut di kamar itu. Apalagi dia tinggalnya sendiri. Pas aku jual buat berapa orang, Ibu, aku sempet tanya kayak gitu, buat berapa orang Ibu? Enggak, 1 orang aja, saya aja sih katanya gitu. Butuh banget soalnya. Gitu. Padahal dia barang bawaan banyak. Aku ngiranya bakal berhari-hari kan bawa keluarganya, ternyata enggak. Setelah Kak Dela resign, pernah nanya gak ke temen yang masih kerja di sana, itu ada gangguan lagi gak? Pas aku keluar tuh 2 minggu setelah aku keluar, yang temen aku yang aku bilang tadi di operator aku jemput buat bisa pulang bareng, tuh dia bilang katanya, gue nggak mau deh disuruh incas di 21, males banget deh kejadian gitu-gitu mulu, kata dia tuh. Nggak jauh-jauh gue digangguin lagi, dah bilang, udah males banget. Terakhir itu doang digangguinnya tuh, dibilang sih ngetok-ngetok, nggak tahu ngetok-ngetok apa, tapi ada suara ketok-ketok kayak ngetok-ketok pintu, cuman lebih ke mungkin tembok ya, lebih ke tembok, karena kan temboknya tuh bisa dibilang dia beton, tapi karena ada wallpaper jadi bersuara, ngetok-ngetok pas dia di office
terakhir itu aja. Kak Dela, ini sebelum aku tutup nih videonya, boleh kasih pesan ke pasukan Lentar Malam mengenai cerita yang tadi diceritain Kak Dela. Boleh Kak, silakan. Mungkin ini sedikit banyaknya ya buat orang-orang pengusaha di luar sana maupun orang biasa lah, kalau misalkan emang mau bangun rumah, bangun sesuatu, kalau bisa sih ya kita emang nggak semua orang bisa percaya hal yang mistis, tapi setidaknya kita mengakui gitu, kayak mengakui adanya bahwa di dunia ini makhluk bukan kita aja, ada yang lain yang emang nggak kelihatan gitu loh, nggak bisa semua orang lihat. Kalau bisa izin dulu yang pertama, terus juga jangan lupa berdoa biar semuanya tuh lancar, biar nggak ada yang digangguin. Dan pesan buat semua orang yang kerja di tempat kerja yang seperti itu, diutamain keberanian aja sih, diutamain keberanian, apalagi kerja shifting dan sendirian, harus berani. Terus yang kedua juga harus siap mental, jangan gampang kosong istilahnya pikirannya. Kalau dari segi aku lebih ke jangan terlalu sompral mungkin ya ke depannya, kayak oke lah, kayak penasaran sih, penasaran boleh nih, tapi jangan sampai nyelakain diri sendiri juga, karena kan yang namanya energi kayak gitu kan kita nggak tahu mana yang positif mana yang negatif, bisa aja mereka mempengaruhi itu semua, jadi ke kitanya pun ke bawah gitu. Dari segi emosional mungkin bisa jadi kita jadi pemarah, jadi gampang sensitif, itu kan bisa jadi juga gitu. Jadi hati-hati aja buat teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih juga udah undang saya ke sini, kasih kesempatan buat sharing ke yang lain. Buat cerita saya ini bukan kayak cuman sekedar cerita aja, tapi ada pembelajarannya di balik cerita-cerita itu. Itu mungkin mereka juga mau dinotis. Mereka juga dari sosok yang seperti itu yang bukan sama seperti kita mungkin mau menyampaikan sesuatu. Dengan mereka melakukan hal-hal yang menurut manusia itu mengganggu, tapi mungkin itu mau nyampein sesuatu apa. Kayak contohnya tadi yang dirasukin, dia ternyata mau nyampein, oh nggak boleh kayak gini kita gitu. Oke guys. Oke, itu tadi pesan dari Kak Dela. Terima kasih udah teman-teman udah nonton sampai habis. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam izin pamit. Bye.